A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu lagi meskipun di dalam dunia kuantum. Kita bisa berjumpa lagi, kita bisa duduk bareng lagi, kita bisa sama mendengarkan lagi, mengkaji, mengecas keimanan kita, dan memperbaiki diri serta memperbaiki ibadah kita agar menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama keluarga beliau, sahabat, dan bersama yang lainnya, serta kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan yang masih terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki diri, dan yang sudah mengisi list kehadiran semoga bisa menjadi saksi nanti kita ketika kita dipertanyakan apakah kita datang dan duduk di majlis, maka itu bisa menjadi saksi buat kita bahwa kita memang benar duduk di majlis dan di rumah kajian untuk mengecas keimanan kita, memperbaiki diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang sedang mempunyai hajat apapun itu jenisnya, semoga Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa sekali. Di dalamnya begitu banyak keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Makanya pada malam hari ini tema kita adalah 6 amalan utama 10 hari di bulan Zulhijjah. Masya Allah, ada apa? Ada keutamaan apa di bulan Zulhijjah ini sehingga sangat luar biasa sekali, hampir menyamai dengan Ramadan dan Idul Fitri. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum kita mengkaji, mungkin ada yang belum jauh mengenal diri saya. Maka di sini saya tampilkan profil. Mudah-mudahan kedekatan kita akan menjadi lebih dekat. Persaudaraan kita akan selalu terjalin dalam ukhuwah Islamiyah, selalu mengikat tali silaturahmi, saling menasehati dan saling mendoakan. Maka di sini saya tampilkan profil yang belum kenal begitu dekat. Ini profil saya, cukup dibaca saja. Mudah-mudahan apabila ada sahabat surgaku yang ingin mengadakan sebuah kajian atau apa, silakan kontak di nomor di bawah profil ini. Insyaallah saya akan membantu, kita akan berbagi, kita akan mengkaji tentang mengecas keimanan kita.
memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita malam hari ini, tema ketauhidan, kita langkah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi karena kita sedang berada di momentum bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriah, yang memiliki makna istimewa sekali bagi umat muslim ya, khususnya umat muslim. Di bulan Zulhijjah itu terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan dan berbagai macam amalan, baik yang sunnah maupun yang wajib, yang pahalanya sangat besar. Tak hanya itu, di bulan Zulhijjah juga terdapat serangkaian peristiwa penting. Seperti apa peristiwa ini? Seperti peristiwa ibadah haji dan perayaan Idul Adha. Kalau kita bilangnya lebaran 2 kali ya, Idul Adha. Apa itu? Nanti kita akan kaji ya. Keistimewaan apa yang berada di bulan Zulhijjah, keutamaan apa yang berada di bulan Zulhijjah, sehingga bulan ini adalah sangat luar biasa buat umat muslim di seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih kemuliaan dari bulan Zulhijjah itu? Ada banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa pahala yang diperoleh ketika beribadah di bulan Zulhijjah memiliki posisi yang sama. Seperti apa? Seperti pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan di bulan Zulhijjah. Jangan kita anggap ini bulan yang biasa ya, karena emang benar tidak seperti Ramadan yang Masya Allah luar biasa ya. Tapi jangan salah, bulan Zulhijjah juga mempunyai keutamaan ya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan, yaitu bulan hari raya, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ternyata ada 2 bulan yang pahalanya, amalannya tidak akan berkurang, sama. Kadang tapi kita cuek-cuek aja ya di bulan Zulhijjah ini ya. Biasa-biasa aja kita menganggapnya gitu ya. Seolah-olah tidak ada keutamaan yang di dalamnya. Nah, mulai malam ini kita kaji nih. Kalau udah kita kaji berarti kita udah tahu ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmunya, amalin. Oh iya, udah tahu bahwa 2 bulan kemuliaan itu selain Ramadan ada juga bulan Zulhijjah. Nah, kalau kita udah tahu berarti pergunakan nih ya, yang tinggal 10 hari lagi atau berapa hari lagi ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah, untuk meningkatkan ibadah kita. Apalagi ada 6 amalan utama di bulan Zulhijjah ini. Masya Allah, luar biasa. Yang menjadi keutamaannya apa sih? Keutamaan bulan Zulhijjah itu, yang menjadi keutamaan bulan Zulhijjah, yang pertama adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Ada 5 keutamaan. Yang pertama adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Ya, di dalam agama Islam, di dalam Islam terdapat 4 bulan yang mulia, yaitu yang kita sebut atau Asyrul Hurum. Salah satunya adalah bulan ini nih, bulan yang sekarang, yaitu Zulhijjah. Pada bulan yang istimewa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia ini melaksanakan ibadah tertentu, terutama apa? Saat 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Hal ini ada di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari Muslim nomor 969. Apa bunyinya? Tidak ada hari di mana amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah
melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan para sahabat bertanya, tidak pula ditandingi dengan jihad fisabilillah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali jika orang tersebut keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan hartanya, lantas kembali dalam keadaan tidak membawa apapun itu. Masya Allah, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ingat nih mengamalkan keutamaan di bulan Zulhijjah ini, jangan sampai bulan ini berakhir. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, apa itu? Yang kedua yaitu bulan Zulhijjah mempunyai keutamaan sebagai bulan haji. Masya Allah. Zulhijjah menjadi bulan dalam Islam yang dinantikan kehadirannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada ini bulan momentum ya, yang hanya pelaksanaannya setahun sekali, yaitu ibadah haji. Untuk itulah kenapa bulan Zulhijjah disebut juga dengan bulan haji, bulannya berhaji. Sebagaimana ya diketahui, haji termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima, yang wajib bagi orang yang sudah mampu. Ya. Hal ini membuat bulan Zulhijjah menjadi bulan yang istimewa karena di dalamnya adalah bulan haji, salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Ya, makanya Masya Allah, kalau kita tidak tahu keutamaan di bulan Zulhijjah ini, rugi sekali kita. Kita hanya membuang-buang waktu tanpa mengetahui keutamaan di bulan Zulhijjah. Kita anggap itu bulan biasa, tidak melebihi dari bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Padahal tadi hadisnya sudah kita bacakan, ya, kita sudah kaji, ya, bahwa Masya Allah luar biasa. Makanya keutamaan di bulan Zulhijjah ini juga adalah bulan haji, karena di dalamnya ada rukun Islam yang kelima dan wajib bagi orang yang sudah mampu. Kalau kita sudah mampu, harta kita sudah cukup, maka sebaiknya lah kita mulai menunaikan rukun Islam yang kelima. Jangan sampai ya kalau perlu haji uroda cepat setahun berangkat gitu. Ya, sekali-sekali kita datang ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di sana. Masya Allah, sungguh luar biasa. Semoga Allah mengizinkan saya untuk bisa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu terdapat hari Arafah. Apa itu terdapat hari Arafah yang agung? Kenapa demikian agung hari Arafah ini? Hari Arafah adalah puncak dalam ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul di padang Arafah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Momen ini nih ya, berkumpulnya ini terjadi di bulan Zulhijjah, nggak ada di bulan lain, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari yang agung itu, seluruh umat Islam yang tidak berhaji disunahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Ya, pahala puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tuh coba kita mau kemana lagi? Coba mencari pahala yang sangat luar biasa. Kita melakukan puasa Arafah, ya, di mana kita akan mendapatkan pahala 1 tahun menghapus dosa kita di masa lalu dan yang akan datang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Makanya jangan lupa, mudah-mudahan ya, ketika kita diberikan kesehatan, pakai tubuh kita untuk berpuasa. Karena banyak para ahli mengatakan puasa itu bisa membunuh racun dalam tubuh ya, luar biasa. Makanya
waktu kemarin kita sudah puasa 1 bulan penuh, kita didetok tubuh kita dari racun-racun dalam tubuh, baik yang secara spiritual maupun secara badania. Luar biasa puasa itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah, keutamaannya juga bulan Zulhijjah juga menjadi salah satu bulan yang Allah muliakan dengan haramnya berperang pada bulan itu. Ya, umat Islam, ya, kita tidak dianjurkan untuk berperang kecuali membela diri. Di mana? Di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu itu diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan ada bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan pergilah kaum musyrikin, ya, itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 4 bulan yang tidak boleh dianjurkan untuk berperang, diharamkan, yaitu salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Ya, menjelaskan nih ayat yang tadi yang barusan kita artikan, bahwa Allah melarang untuk berperang karena mulianya bulan Zulhijjah ini. Mulianya 4 bulan itu sebagai gantinya kita dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah, ya. Selain di bulan Zulhijjah ada juga bulan lainnya yang dilarang untuk berperang, yaitu bulan apa? Siapa? Ya, yaitu bulan Muharram, Rajab dan Dzulqa'dah. Masya Allah, luar biasa keutamaan bulan Zulhijjah ini. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu begitu berlalu tanpa ada sesuatu yang kita perbaiki. Ya. Yang kelima, dilaksanakannya ibadah kurban. Masya Allah, ada juga kisah teladan di sini, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, yang ketika Nabi Ibrahim mendapatkan impian bahwa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, ya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan itu baik untuk menyembelih Ismail, ya. Keutamaan bulan Zulhijjah yang berikutnya yaitu dilaksanakan salah satu amalan yang penting dalam Islam, yaitu adalah bulan atau Idul Adha, ya, bulan ibadah kurban, ya. Masya Allah, yaitu kurban pada bulan ini, banyak hewan kurban yang disembeli pada bulan-bulan Zulhijjah ini. Nanti kita lihat, ya, di tempat-tempat masjid-masjid kita sudah menerima penyaluran hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Masya Allah, luar biasa. Jangan seperti kemarin nih ada kalimat menyeleneh, ya, yang tapi unik, bagus menurut saya, ya. Giliran pilar sepeda, dia beli sepeda meskipun harganya jutaan. Giliran pilar dia beli meskipun ini. Dan ketika viral di bulan kurban ini, dia nggak ada pura-pura lupa, ya. Sebegitulah, Insya Allah. Semoga ketika kita punya rezeki, kita bisa memberikan hewan kurban untuk keluarga kita. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru keutamaan di bulan Zulhijjah, Insya Allah, yang udah sangat luar biasa sekali. Makanya banyak di antara kita yang belum tahu tentang keutamaan dan kemuliaan di bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita ada pengetahuan tentang bulan Zulhijjah ini, betapa mulianya dan begitu punya keutamaan. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang amalan, ya, amalan di bulan Zulhijjah. Amalan apa aja sih, ya? Ternyata ada 6 amalan. 6 amalan utama di bulan Zulhijjah, ya. Kalau perlu kita praktekkan, kita peragakan di bulan Zulhijjah ini, karena Masya Allah begitu utamanya amalan ini, sehingga Masya Allah pahalanya luar biasa sekali. Apa amalannya? Amalan yang pertama adalah berpuasa. Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Zulhijjah
ya, terutama di hari apa? Di hari Arafah. Sebagai seorang muslim kita, ya, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak hari pertama hingga sampai 9 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Tapi jika berpuasa selama hari ke-1 hingga ke-9 terasa berat, dianjurkan untuk melaksanakan puasa, ya, Arafah, yaitu pada tanggal 9 aja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pahala puasa ini, ya, memiliki pahala yang masya Allah nggak main-main loh, ya, nggak main-main. Allah ketika, ya, berikan kita suatu amalan yang harus kita jalani, ya ini nggak main-main. Kenapa? Karena ketika kita puasa ini menghapus dosa 2 tahun, ya, menghapus dosa 2 tahun. Mana di dalam hadis riwayat An-Nasai, puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa, ya, Masya Allah. Ini amalan yang pertama, jangan lewatkan, ini sangat utama sekali, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di puasa Arafah, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang kedua, amalan apa? Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Berzikir dan mengumandangkan takbir juga merupakan amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintainya daripada hari 10 hari awal Zulhijjah, dan hari itu perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Masya Allah, hadis riwayat At-Tabrani, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kita dianjurkan untuk membaca itu semua. Masya Allah. Ahli tafsir, ya, menjelaskan bahwa hari-hari yang telah ditentukan tersebut adalah satunya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah nih, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, Masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, berhaji jika mampu. Ini amalan utama juga. Kita dianjurkan berhaji jika mampu. Amalan haji ini amalan yang wajib yang kita lakukan. Kenapa? Tadi sudah dibahas, termasuk rukun imannya, rukun Islam yang ke-5, yang terakhir. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 20 dan 28, yang artinya pada berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ini hadisnya nih, ya. Mengingat mulianya ibadah ini, Masya Allah, maka kita perlu persiapan matang agar perjalanan dapat tenang. Maka dari itu banyak harus kita mulai membuka tabungan haji, berhaji sejak dini nih, ya. Sahabat saya itu, saya punya sahabat, Masya Allah, dia sudah didaftarkan haji oleh orang tuanya ketika dia SMP, dan sekarang nih tahun ini 2023 alhamdulillah dia sudah berangkat ke sana. Masya Allah, kita doakan agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amalan yang berikut adalah memperbanyak sedekah dan beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebelumnya, di mana beliau pernah bersabda bahwa bulan Zulhijjah adalah pahala amal yang tidak pernah berkurang. Tadi udah kita kaji di atas. Maka sangat sayang, ya, jika kita memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Sebagai kita seorang muslim, kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan, seperti bersedekah, memperkuat ibadah sholat, dan membaca Al-Quran, karena pahala yang kita dapatkan akan
dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa bulan Zulhijjah ini ya. Amalan yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha, lebaran kedua kalau kata orang kampung kita mah ya. Salat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali. Ketika hari raya Idul Adha itu adalah sebaiknya kita melewatkan jangan ya, tidak melewatkan jangan, dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Sebab melaksanakan sholat Idul Adha juga mendengarkan ceramah tersebut dapat menjadi amalan puncak di bulan yang mulia. Insya Allah ya, luar biasa. Berikutnya adalah menyembelih hewan kurban ya. Ini yang terakhir nih, menyembelih hewan kurban ya. Kalau kita mempunyai rezeki lebih ya, maka berkurbanlah ya. Kalau memang rezeki yang sudah kita terima yaitu cukup, maka kita berkurban. Waktu penyembelihan kurban itu dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha hingga hari tasyrik ya. Insyaallah habis sholat Idul Adha, nah kita lihat nih di masjid-masjid terdekat ya, banyak hewan-hewan yang kurban yang akan disembelih. Itu penyaluran dari orang-orang yang memang sudah mempunyai rezeki yang cukup. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyembelih hewan kurban maka ibadah menjadi sempurna. Dari mana? Di dalam kitab Fathul Bari ya, sahih loh ya, ini Bukhari nomor 554, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Id maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Ini ada di dalam penjelasan kitab Fathul Bari ya. Setelah disembelih, daging kurban dibagikan kepada seluruh umat Islam, baik tetangga ya, terutama kaum fakir dan miskin nih utamain, jangan keluarga dulu. Ibadah kurban yaitu selain ibadah kurban apa yang disunatkan? Ada juga sih, memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban telah disembelih. Masya Allah ya, luar biasa amalan-amalan ini. Semoga kita bisa menjalankannya, amalan-amalan ini. Semoga kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rizki yang berlipat ganda ya. Yang punya duit lebih berhaji, berkurban dan lain sebagainya. Kalau yang belum mampu untuk berhaji, lakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Masya Allah subhanallah, luar biasa kajian malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar ya. Kalaupun salah tolong dikoreksi, karena saya manusia biasa yang mempunyai kesalahan, dan tolong diperbaiki dan dimaafkan secara lahir dan batin. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat buat diri kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup. Apabila datangnya yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.